Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Darufa dengan NIM 22332016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagian soal nomor 1A, yaitu pada tabel pertama, yaitu sangat setuju dengan frekuensi 11, persentasenya 50%, dan yang setuju frekuensinya 10, presentasinya 45%, dan kurang setuju frekuensinya 1 dan presentasinya 5%, serta tidak setuju frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Maka berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui yang sangat setuju terhadap pertanyaan Y1 lebih banyak frekuensi dan presentasinya dibanding yang setuju dan kurang setuju lainnya. Pada tabel kedua, yaitu sangat setuju frekuensinya 8, presentasinya 36%, dan setuju frekuensinya 13 dan presentasinya 59%, serta kurang setuju frekuensinya 1% dan presentasinya 5%, dan yang tidak setuju frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Maka tabel di atas Y2 sangat setuju lebih banyak frekuensi dan presentasinya dibandingkan setuju dan kurang setuju lainnya. Pada tabel ketiga, yaitu sangat setujunya frekuensinya 12, presentasinya 55%, dan setujunya frekuensinya 10, presentasinya 45%, dan yang kurang setuju frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Maka berdasarkan tabel di atas dapat diketahui yang sangat setuju terhadap pertanyaan Y3 lebih banyak frekuensi dan presentasinya dibandingkan yang setuju dan kurang setuju. Dan yang pada tabel keempat, yang sangat setujunya frekuensinya 11 dan presentasinya 50%. Dan yang setujunya frekuensinya 11 dan presentasinya 50%. Dan kurang setuju frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Maka dapat diketahui yang sangat setuju pertanyaan Y4 lebih banyak frekuensi dan presentasinya dibandingkan yang setuju dan kurang setuju. Dan yang presentasi yang kelima, sangat setujunya yaitu 10% frekuensi dan presentasinya 45%, dan yang setuju frekuensinya 12, presentasinya 55%, dan yang ketiga kurang setuju 0 dan presentasinya 0. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui yang sangat setuju terhadap pertanyaan Y5 lebih banyak frekuensi dan presentasinya dibandingkan yang setuju dan kurang setuju. Dan pada tabel ke-6, berdasarkan tabel di atas diketahui yang sangat setuju terhadap pertanyaan Y6 lebih banyak frekuensi dan presentasinya dibandingkan yang kurang setuju dan setuju. Dan berdasarkan tabel Y7 lebih banyak frekuensinya juga presentasinya dibandingkan yang setuju dan kurang setuju. Dan presentasi yang tabel yang ke-8, Y8 lebih banyak frekuensinya dan presentasinya dibandingkan Y setuju dan kurang setuju. Dan sampai pula pada Y15, dan berdasarkan tabel di atas dapat diketahui yang sangat setuju terhadap pertanyaan Y15 lebih banyak frekuensi dan presentasinya dibanding yang setuju dan kurang setuju dan tidak setuju. Baiklah, sekian penjelasan pada bagian presentasi 1A dari saya. Dilanjutkan dengan presentasi 1B. Yang selanjutnya yaitu variabel personality. Dari tabel yang diperoleh yaitu dengan nilai N 22 dan sigma X 74. Dengan demikian X sama dengan sigma X per N, yaitu 74 per 22, yaitu diperoleh dengan rata-rata 3,36, dengan persentase setuju sebanyak 63,6%, kemudian sangat setuju 27,2%, dan kurang setuju 9%, dan tidak ada yang setuju sebanyak 0%. Yang selanjutnya Y2 dengan N 22 dan sigma X 74. X sama dengan sigma X per N, yaitu 74 per 22, yaitu 3,36. Berdasarkan tabel tabulasi, mahasiswa kelas statistik terbukti pada umumnya setuju sebanyak 31,8%. Kemudian sangat setuju 31,8%, kurang setuju 36,4%,
dan tidak ada yang tidak setuju sebanyak 0%. Yang selanjutnya Y3 dengan N22 sigma X 81. Dengan demikian sigma X per N yaitu 81 per 2 diperoleh rata-rata yaitu 3,18. Yang selanjutnya Y4 dengan N22 dan sigma X 81 dapat diperoleh dengan rata-ratanya yaitu 3,22. Selanjutnya yaitu Y5 dengan nilai N 22 dan sigma X 63. Dengan demikian X sama dengan sigma X per N yaitu 63 per 22 dengan nilai rata-rata yaitu 2,86. Yang selanjutnya yaitu Y6. Nilai N pada Y6 yaitu 22 dengan sigma X 81. Dengan demikian X sama dengan sigma X per N yaitu 81 per 22 dan diperoleh rata-rata sebesar 3,68. Yang selanjutnya Y7 dengan nilai N 22 dan sigma X 64. Dengan demikian X sama dengan sigma X per N yaitu 64 per 22 dapat diperoleh rata-rata yaitu 2,90. Yang selanjutnya yaitu Y8 dengan nilai N 221 dan sigma X 71 dapat diperoleh rata-rata pada Y8 yaitu 3,22. Yang selanjutnya yaitu Y9 dengan sigma X 59 dan N 22 dapat diperoleh rata-rata dari Y9 yaitu 2,68. Yang selanjutnya yaitu Y10 dengan nilai N 22 dan sigma X 73 dapat diperoleh rata-rata pada Y10 yaitu 3,31. Selanjutnya Y11 dengan nilai N 22 sigma X 68 dan diperoleh rata-rata atau mean yaitu 3,09. Selanjutnya Y12 yaitu dengan nilai N 22 dan sigma X 81 dapat diperoleh rata-rata atau mean yaitu 3,68. Selanjutnya yaitu Y13 dengan nilai N 22 sigma X 74. Sigma X per N yaitu 74 per 22 yaitu 3,36. Selanjutnya Y14 yaitu dengan nilai N 22 sigma X sama dengan 74. X sigma X per N yaitu 74 per 22 diperoleh rata-rata atau mean yaitu 3,36. Yang selanjutnya Y15 yaitu dengan nilai N 22 sigma X 70. Dengan demikian X sama dengan sigma X per N yaitu 70 per 22 dapat diperoleh nilai rata-rata atau mean yaitu 3,18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revsi Cutama Putri dengan NIM 2233256. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yaitu pembelajaran mata kuliah statistik kelas A atau B menggunakan metode blended learning di program studi pendidikan tari Universitas Negeri Padang. Nomor 2 yang A-nya menghitung menggunakan rumus presentasi. Pada nomor 1, saya dapat memahami materi dengan baik pada saat pembelajaran melalui blended learning. Di sini terdapat skor, jumlah, dan responden serta persen. Di sini kita akan mencari presentasinya. Pada yang soal nomor 1-nya, yang memilih selalu akan mendapatkan skor 4, yang memilih sering akan mendapatkan skor 3, jarang mendapatkan skor 2, dan tidak pernah akan mendapatkan skor 1. Jumlah responden di sini ada 22 orang.
Yang memilih selalu ada 6 orang, yang memilih sering ada 14 orang, yang memilih jarang ada 2 orang, dan tidak pernah 0. Cara mencari persentase di sini yaitu jumlah yang memilih dibagi dengan jumlah responden dikali 100%. Jadi di sini yang memilih selalu ada 6 orang. 6 dibagi 22 dikali 100% hasilnya 27%. Yang memilih sering ada 14 orang. 14 dibagi 22 dikali 100% hasilnya 64%. Yang memilih jarang ada 2 orang, dibagi 22 dikali 100% hasilnya 9%. Dan tidak pernah tidak ada yang memilih 0, maka hasil persentasenya juga 0%. Jadi total persentase semuanya dijumlahkan menjadi 100%. Deskripsinya, sebagian besar mahasiswa merasa dapat memahami materi dengan baik melalui pembelajaran blended learning. Dengan 27% selalu merasa memahami dan 64% sering merasa demikian. Begitu juga dengan soal nomor 2 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infantuti Maharani dengan NIM 22332007. Di sini saya akan melanjutkan materi di bagian 2B, yaitu hitunglah dengan menggunakan rumus rata-rata. Yang pertama, saya dapat memahami materi dengan baik pada saat pembelajaran melalui blended learning, yaitu dengan skor selalu, sering, jarang, tidak pernah, dengan responden selalu, dengan jumlah 6, dengan rata-rata 24. Responden sering dengan jumlah 14, dengan rata-rata 24. Responden jarang dengan jumlah 2, dengan rata-rata 4. Responden tidak pernah dengan jumlah 0, dengan rata-rata 0. Jumlah keseluruhannya yaitu 22, dengan rata-rata keseluruhannya yaitu 70. Rata-rata sama dengan jumlah data per jumlah responden, sama dengan 24 tambah 42 tambah 4 tambah 0 per 22, sama dengan 70 per 222, sama dengan 3,18, yaitu yang mana rata-rata 3,18 menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Sebagian besar responden merasa sering memahami materi, tetapi beberapa responden merasa kurang optimal. Hal ini mengindikasikannya perlu variasi metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman semua peserta. Begitu juga dengan tabel berikutnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Dinda Alma Fitri dengan NIM 22332046. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang terakhir yaitu kolerasi. N sama dengan 22, sigma X kuadrat sama dengan 215332, buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat sama dengan 4691556. Sigma Y kuadrat sama dengan 60391, buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat sama dengan 1315609. Sigma X Y sama dengan 113654. Sigma X sigma Y sama dengan 2484402. N sigma X Y dikurang buka kurung sigma X tutup kurung, buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat akar dari N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. R sama dengan 22 buka kurung 113654 tutup kurung dikurang buka kurung 2484402 tutup kurung akar 22
buka kurung 215332 tutup kurung dikurang 4691556 tutup kurung 22 buka kurung 60391 dikurang 131569. R sama dengan 2500388 dikurang 2484402. Akar dari 4737 304 dikurang 469 1556 buka kurung 1328602 dikurang 1315609. R sama dengan 15986 akar dari 45748 buka kurung 12993 tutup kurung. R sama dengan 15986 akar 59440374. R sama dengan 15986 per 24380 39713. R sama dengan 0,6556907114. R sama dengan 0,655690714. Itu rumus Corel. R tabel sama dengan 0,404. Pemaknaan R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hipotesis yang ditetapkan yaitu H yang dimana tidak hubungan antara penggunaan metode blended learning dengan motivasi ekstrinsik. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kata salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.